Hello class. How are you today? I hope you are fine. At this meeting, we are going to learn about reported speech. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang reported speech atau kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Reported speech pada dasarnya merupakan perubahan dari direct speech atau kalimat langsung menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung. Reported speech digunakan untuk melaporkan atau menyampaikan kembali perkataan yang telah disampaikan oleh orang lain. Mari kita pelajari bagian-bagian dari reported speech. Direct speech atau kalimat langsung terdiri dari dua klausa, yaitu main clause atau kalimat utamanya, dan subclause sebagai isi ucapan kalimat yang diucapkan secara langsung. Perhatikan tanda koma setelah main clause, dan tanda petik untuk menunjukkan isi ucapan kalimat yang diucapkan secara langsung. Di dalam subclause ada pronoun yaitu kata ganti orang, verb yaitu kata kerja, dan adverb yaitu kata keterangan. Kata keterangan di sini bisa keterangan tempat maupun keterangan waktu. Perhatikan letak pronoun, verb, dan adverb pada contoh. She said, Dadang will help me tomorrow. Indirect speech atau kalimat tidak langsung terdiri dari dua klausa, yaitu main clause dan subclause. Berhubung kalimat tidak langsung, maka tanda koma dan petik dihilangkan, dan diganti dengan conjunction yaitu kata penghubung yang menghubungkan main clause dengan subclause. Kata penghubung di sini menggunakan that, dan kita akan membahasnya lagi di slide berikutnya. Perhatikan perubahan tenses yang digunakan. Letak pronoun, verb, dan adverb pada contoh. She said that he would help her the next day. Berikutnya kita akan membahas dulu perubahan tenses pada subclause dari direct speech atau kalimat langsung ke indirect speech atau kalimat tidak langsung. Perhatikanlah perubahan tenses pada subclause dari direct speech atau kalimat langsung ke indirect speech atau kalimat tidak langsung. Nomor 1, present berubah ke past. Nomor 2, past berubah ke past perfect. Dan nomor 3, future berubah ke past future. Pause videonya dan perhatikan perubahan tensesnya. Berikut adalah perubahan contoh kalimat dan rumus tenses dari present ke past. Pause videonya, perhatikan setiap contoh dan perubahan rumus tensesnya. Berikut adalah perubahan contoh kalimat dan rumus tenses dari past ke past perfect. Pause videonya, perhatikan setiap contoh dan perubahan rumus tensesnya. Berikut adalah perubahan contoh kalimat dan rumus tenses dari future ke past future. Pause videonya, perhatikan setiap contoh dan perubahan rumus tensesnya. Berikut adalah perubahan contoh kalimat yang menggunakan modal can, may, must, dan have to. Pause videonya dan perhatikan setiap perubahan contoh kalimatnya. Berikut adalah perubahan pronoun atau kata ganti orang beserta contohnya. Pause videonya dan perhatikan perubahan pronoun dan contohnya. Berikut adalah contoh perubahan adverb atau kata keterangan. Pause videonya dan perhatikan perubahan adverbnya. Kinds of reported speech. 1. Statement, uses, that. 2. Imperative, uses, to, and not to. 3. Yes-no question, uses, if or whether. 4. WH question, uses, who, whom, whose, what, which, when, where, why, and how. Ada 4 jenis reported speech, yaitu 1. Pernyataan, 2. Bentuk perintah, 3. Yes-no question, dan 4. WH question. Tulisan yang berwarna kuning merupakan kata penghubung yang digunakan. Nomor 1, statement atau kalimat pernyataan dengan menggunakan kata penghubung that.
pada main clause, kita bisa menggunakan say atau said, tell atau told, dan ask atau asked. Perhatikan contoh. Direct, she said, Dadang will help me tomorrow. Indirect, she said that he would help her the next day. Perhatikan direct speech, MC atau main clause yang berbentuk past, dan koma, terus tanda petik pada SC atau subclause yang berbentuk future. Berhubung main clause-nya berbentuk past, maka subclause-nya harus berubah, yaitu pronoun, kata kerja, dan adverbnya. Perhatikan indirect speech, setelah main clause, ada kata penghubung, that, kemudian perubahan pronoun, Dadang menjadi he, karena sebagai subjek, kemudian perubahan kata kerja, future menjadi past future, kemudian pronoun, me, menjadi her, karena me, sebagai objek dan merujuk ke she, dan adverb tomorrow berubah menjadi the next day. Jika main clause berbentuk present, present perfect, future tense, dan lainnya, selain past tense, maka untuk subclause-nya yang berubah hanya pronoun-nya saja, kata kerja dan adverb tidak berubah. Perhatikan contoh. Direct speech, she says, Dadang will help me tomorrow. Indirect speech, she says that he will help her tomorrow. Nomor 2, reported speech berbentuk imperatif, yaitu kalimat perintah. Bentuk imperatif terbagi menjadi 2, yaitu bentuk positif dan negatif. Untuk bentuk positif, kata penghubungnya menggunakan to, sedangkan untuk bentuk negatif, kata penghubungnya menggunakan not to. Perhatikan contoh yang bentuk positif. Direct speech, she asked him, bring your book. Indirect speech, she asked him to bring his book. Untuk mengubah direct speech ke indirect speech dalam bentuk perintah positif, setelah main clause diberi kata penghubung to, dan untuk subclause-nya, kata kerja setelah to, yaitu bring, harus berbentuk kata kerja bentuk pertama. Karena pronoun yer merujuk pada pronoun him, maka untuk indirect speech-nya berubah menjadi his yang merujuk ke him. Sekarang yang imperatif bentuk negatif, perhatikanlah contoh. Direct speech, she asked him, do not bring your book. Indirect speech, she asked him not to bring his book. Setelah main clause diberi kata penghubung not to, dan untuk subclause-nya, kata do not, harus dihilangkan karena sudah diganti dengan not to. Kemudian setelah not to, yaitu bring, harus berbentuk kata kerja bentuk pertama. Untuk pronounnya juga harus berubah, jadi pada bentuk imperatif setelah kata hubung to atau not to, harus berbentuk kata kerja bentuk pertama. Akan tetapi jika pada subclause terdapat 2 kata kerja, maka kata kerja yang kedua harus berubah. Perhatikan contoh kalimat di kotak yang berwarna hitam. Nomor 3, yaitu reported speech berbentuk yes no question. Jika main clause-nya berbentuk simple present, present perfect, simple future, ataupun bentuk lainnya, kecuali bentuk past tense, maka subclause-nya yang berubah hanya pronoun-nya saja. Untuk kata kerja dan adverbnya tidak berubah. Perhatikan contoh. Direct speech, he asks me, can you wait for me? Indirect speech, he asks me if I can wait for him. Untuk bentuk yes no question, setelah main clause menggunakan kata sambung if atau whether. Pada direct speech, kita menggunakan modal can, karena subclause-nya berbentuk pertanyaan, maka kalau kita mau mengubah ke bentuk indirect speech, kita ubah dulu ke bentuk kalimat positif, kita hanya memindah subjek ke depan, can. Perhatikan panah berwarna orange ketulisan yang berwarna kuning, itulah bentuk positifnya. Berhubung main clause-nya berbentuk simple present tense, maka subclause-nya yang berubah hanya pronoun-nya saja. Untuk contoh yang kedua, yaitu direct speech, he asked me, can you wait for me? Indirect speech,
he asked me if I could wait for him. Pada contoh yang kedua ini main clause-nya menggunakan past tense, maka pada subclause indirect speech-nya berubah dari can menjadi could dan pronoun-nya juga berubah. Pause videonya dan pahami contoh kalimatnya yang sudah diberi warna yang berbeda-beda. Nomor 4, yaitu reported speech berbentuk WH question yang menggunakan kata penghubung who, whom, whose, what, which, when, where, why, how. Perhatikan contoh WH question yang main clause-nya berbentuk simple present tense dengan menggunakan penghubung when. Direct speech, he asks me, when are you here? Indirect speech, he asks me when I am here. Berhubung main clause-nya berupa simple present tense, maka subclause-nya yang berubah hanya pronoun-nya saja. Karena direct speech-nya berbentuk pertanyaan, maka harus diubah dulu menjadi bentuk positif atau pernyataan, yaitu pronoun you, dipindah di depan to be, are, menjadi you are here. Nah selanjutnya, kita ubah pronoun-nya. Untuk contoh yang kedua yaitu direct speech, he asked me, when are you here? Indirect speech, he asked me when I was there. Berhubung main clause-nya berbentuk simple past tense, maka subclause simple present tense berubah menjadi subclause simple past tense. Jadi indirect speech-nya menjadi main clause terms diikuti kata penghubung when, pronoun, dan to be, was. Untuk adverbnya here berubah menjadi there. Pause videonya dan perhatikan contoh kalimat yang sudah diberi warna yang berbeda-beda. Jika belum paham, putar lagi videonya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya.